Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Gampang dan Menyenangkan. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri, yaitu aturan kosinus. Oke, ini merupakan materi kelanjutan dari trigonometri kelas 10. Oke, baiklah. Aturan sinus ini berlaku di segitiga ya, segitiga sembarang. Misalkan di sini ada segitiga. Misalkan ada segitiga A, B, C. Kemudian di sini ada garis yang tegak lurus dengan alas ini. Kita misalkan di sini adalah titik D. Kemudian di sini ada sisi A kecil. A kecil itu letaknya di hadapan sudut A. Kemudian ada sisi B kecil. B kecil itu letaknya di hadapan sudut B. Kemudian ada sisi C kecil. Sisi C kecil itu letaknya adalah di hadapan sudutnya si C. Pertama, perhatikan segitiga DBC ya. DBC berarti segitiga yang ini ya, siku-siku di D. Kita akan mencari sin B ya, sin B. Ini titik B, sudut B, maaf. Kalau sin artinya depan per miring ya, depannya adalah CD, miringnya adalah A. Makanya sin B itu sama dengan CD per A. Maka CD saja sama dengan A sin B. Ini kita kali silang ya, A dikali sin B. Kemudian kita cari cos B. Ini di sudut B. Kalau cos berarti samping per miring ya. Sampingnya adalah BD, miringnya tetap A ya. Berarti cos B itu sama dengan BD per A. Maka BD saja sama dengan A cos B. Oke. Kemudian kita lihat AD ini. AD itu sama dengan AB dikurang dengan BD ya. Jadi AD ini sama dengan AB dikurang dengan BD ya, atau sama saja dengan AB. AB itu kan C ya. Oke, kita C dikurang BD itu tadi apa? BD itu adalah A cos B. Maka diperoleh AD itu sama dengan C dikurang A cos B. Kemudian perhatikan lagi segitiga ADC siku-siku di D. ADC siku-siku di D ya, di sini siku-sikunya. Berlaku Pitagoras ya. AC kuadrat ya, yang miring ini sama dengan AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Oke, AC-nya adalah B ya, karena jadi B kuadrat sama dengan AD-nya adalah, tadi AD sudah kita dapat adalah C dikurang A cos B ya, berarti C dikurang A cos B dikuadratkan ditambah CD-nya itu adalah apa tadi? Sin B ya, makanya di sini A sin B dikuadratkan. Oke, maka B kuadrat sama dengan ini kita kuadratkan menjadi C kuadrat. 2 dikali C dikali min A cos B sama dengan min 2AC cos B. Kemudian A cos B dikuadratkan menjadi A kuadrat cos kuadrat B. Kemudian ditambah dengan A kuadrat sin kuadrat B. Oke. Kemudian B kuadrat ya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2AC cos B. Ditambah ini masing-masing kan ada A kuadrat ya. Boleh kita keluarkan A kuadratnya, dalam kurung cos kuadrat B ditambah dengan sin kuadrat B. Maka ini sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2AC cos B ditambah A kuadrat dikali 1. Cos kuadrat B tambah sin kuadrat B ini kan merupakan identitas trigonometri ya. Ini nilainya adalah 1. Makanya di sini kita buat 1. Maka kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Oke, inilah yang kita namakan dengan rumus aturan kosinus ya. Oke. Kemudian berlaku juga di segitiga ABC tadi.
Oke, dengan pembuktian yang sama dengan sebelumnya, maka diperoleh aturan kosinus pada segitiga ABC adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi inilah aturan kosinus yang berlaku di segitiga ABC ini ya, yang berlaku di segitiga ABC ini, yang namanya aturan kosinus. Kemudian berdasarkan rumus aturan kosinus di atas, maka kita bisa mencari atau memperoleh rumus untuk mencari sudut ya, untuk mencari sudut besar sudut ya. Caranya dari yang pertama ini kita peroleh cos alfa sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Gitu juga dengan cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Itu juga dengan cos C. Cos C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2A per 2AB. Jadi ini untuk mencari sudutnya ya. Jadi dari rumus ini bisa kita peroleh rumus untuk mencari sudut. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, contoh soal. Oke, yang pertama, silahkan dibaca soalnya. Pada segitiga ABC memiliki panjang BC sama dengan 6, AC sama dengan 8, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Maka panjang sisi AB adalah. Oke, langkah pertama kita adalah menggambar segitiga ABC-nya dulu. Oke, kita gambar segitiga ABC ya. Di sini ada titik A, ini B, ini C. Kemudian di sini ada A-nya berapa tadi? Panjang BC ya, BC-nya 6. BC itu berarti dianggap sebagai A ya, A-nya 6. Kemudian B-nya 8 ya, AC ya. Kita anggap 8. Kemudian sudut C-nya 60 derajat. Yang ditanya panjang sisi AB ya. Berarti yang ditanya yang ini, berapa panjang ini? Oke, untuk mencari panjang sisi AB kita menggunakan aturan kosinus ya. Jadi yang kita pakai aturan kosinusnya adalah ini kan di hadapan sudut C, berarti yang kita cari adalah C kuadrat ya. Berarti kita pakai rumus yang ketiga ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Sekarang kita masukkan nilainya. A-nya berapa? A-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 8 cos 60 derajat ya. Kita masukkan nilai masing-masing. Maka C kuadrat sama dengan 6 kuadrat jadi 36, 8 kuadrat itu 64 dikurang 2 nya tetap ya, 6 kali 8 48. Cos 60 berapa? Ya, cos 60 itu sama dengan setengah ya. Oke. Jadi 2 dikali setengah jadi 1 ya, berarti sini tinggal 48. C kuadrat sama dengan 100 dikurang 48 sama dengan 52. Ini kan baru C kuadrat. Kalau C saja sama dengan akar 52 sama dengan 4 akar 13. 2 akar 13, maaf. Ya, ini 2 akar 13 ya. 2 akar 13. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Pada segitiga ABC memiliki panjang A-nya sama dengan 3, B-nya 5 dan C-nya 7. Maka besar sudut C adalah. Oke, kita gambar dulu langkahnya. Yang pertama, gambar segitiganya. Ini ABC, kemudian panjang sisi A-nya 3, panjang sisi B-nya 5, panjang sisi C-nya 7 ya. Yang ditanya adalah cos C, berarti sudut C ini berapa ya. Berarti kita pakai rumus cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB ya. Berarti cos C-nya sama dengan 3 kuadrat 9 ya, ditambah 5 kuadrat dikurang 7 kuadrat per 2 kali 3 kali 5. Oke, cos C sama dengan 9 ditambah 25 dikurang 49 per 30 ya.
Oke, cos C sama dengan 9 tambah 25 berapa? 34 ya, kurang 49 sama dengan minus 15 per 30. Ini kita sederhanakan jadi minus setengah ya, ini cos C. Jadi sudut C nya berapa? 120. Ini gimana cara mencarinya? Cos berapa yang nilainya minus setengah ya? Cos yang nilainya minus setengah adalah 120. Oke, maka besar sudut C nya adalah 120. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.